yang liburan ke Pulau Dewata Bali, keberadaan Pura Tanah Lot tentunya menjadi agenda wisata wajib untuk dikunjungi. Namun bagi warga lokal, Pura Tanah Lot ini menjadi tempat ibadah bagi umat Hindu yang menempati posisi penting pura yang ada di Pulau Bali. Objek wisata pura dengan latar belakang alam laut dan keindahan yang disuguhkannya menjadikannya sebagai destinasi wisata alam yang paling populer dan wajib dikunjungi saat tur di Pulau Dewata Bali. Lokasi Pura Tanah Lot ini sendiri terletak di Desa Baraban, Kediri, Kabupaten Tabanan. Sekarang kita berada di Karangkurnia, adalah pusat oleh-oleh di Pulau Bali.
Di sini bisa ditemukan berbagai macam kerajinan dan oleh-oleh lainnya seperti lukisan, patung, pakaian anak dan dewasa, bed cover, pernak-pernik, batik, dan lain-lain. Barang-barang tersebut tidak semuanya buatan Bali loh, melainkan banyak yang diambil dari Pulau Jawa seperti batik. Pasar Karang Kurnia lebih murah dibanding pasar lain di Bali. Dengan lahan parkir yang cukup luas dan suasana yang lumayan segar membuat pengunjung merasa nyaman. Objek wisata Monumen Bajra Sandi adalah sebuah monumen yang berada di jantung kota Denpasar. Tempatnya berada di daerah Renon. Kemudian monumen ini dibangun dan didedikasikan untuk perjuangan rakyat Pulau Bali. Selain itu, banyak wisatawan domestik yang tidak tahu akan kawasan Renon Denpasar. Malahan yang banyak yang tahu tentang Monumen Bajra Sandi Renon adalah wisatawan asing. Bagi wisatawan Asia seperti Jepang, Cina, Korea, keunikan Monumen Bajra Sandi terlihat seperti pagoda. Oleh karena itu, banyak wisatawan Asia yang menganggap monumen ini adalah pagoda, seperti di negara mereka. Di tengah-tengah bangunan pada bagian dalam terdapat 4 anak tangga. Anak tangga yang mana saja boleh Anda gunakan untuk menuju ke lantai 2. Selanjutnya, pada lantai 2 monumen terdapat museum yang menceritakan tentang perjuangan rakyat Bali. Perjuangan dari masa prasejarah, perkembangan peradaban rakyat Bali, sejarah perkembangan kerajaan Bali, hingga zaman perjuangan rakyat Bali merebut kemerdekaan.
Sejak dulu, keindahan Pantai Kuta memang sudah cukup terkenal. Bahkan sejak awal 1970-an, wisatawan mancanegara sudah ramai datang ke tempat ini. Dulunya, sebelum dikenal sebagai destinasi wisata yang populer di Bali, Pantai Kuta merupakan lokasi pelabuhan dagang bagi para pedagang lokal dan para saudagar yang datang dari Eropa. Pemandangannya yang indah dengan pasir putihnya yang halus dan terhampar luas menjadi daya tarik utama dari wisata Pantai Kuta Bali. Selain itu, Pantai Kuta juga terkenal dengan ombaknya yang bagus, tidak terlalu besar dan cocok bagi para peselancar pemula. Pemandangan sunset di Pantai Kuta juga terkenal sangat indah dan eksotis. Warna langit yang berwarna kemerahan berpadu dengan hamparan pasir putih serta gelombang air laut yang tidak begitu liar menyajikan lukisan alam yang begitu mempesona. Wisata pantai memang menjadi favorit para pelancong yang berlibur ke Bali. Ada begitu banyak pantai dengan pemandangan alam dan aktivitas wisata yang menyenangkan di Bali. Salah satunya adalah Pantai Pandawa. Lokasi Pantai Pandawa terletak di Desa Kutuh, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kalah menarik dengan wisata pantai-pantai lainnya yang ada di Bali, lokasinya yang tersembunyi dan jalan masuk menuju ke lokasi diapit dua tebing batu sempat membuat Pantai Pandawa disebut sebagai pantai rahasia, The Secret Beach, sebuah tempat wisata dengan suasana yang tenang. Garuda Wisnu Kencana, sebuah tempat monumental yang merupakan mega proyek yang dikembangkan sebagai taman budaya yang menampung berbagai kegiatan seni dan budaya lokal. Berada pada sebuah bukit tandus dengan luas 240 hektar. Tempat wisata yang berada di wilayah Bali Selatan ini menjadi destinasi tur wajib bagi mereka yang liburan ke Pulau Dewata, Bali.
Oncer Serau. The begin of the story. White horse came out from the ocean. The beautiful white horse called Oncer Serau. Dalam keseharian selalu merasa bersih. Dalam kesedihannya tiba-tiba teringat akan putranya. Kesedihan bahkan meneteskan air mata. Berilah hamba jaga ibu. Rius mangkana tansah mojang siredeka. Nanakku sebelum keberangkatan sang Garuda, dia berpelampiaskan kemarahannya dengan kesaksian yang dimiliki oleh sang Garuda terbalah menuju suaka luka dengan pesona kecantikan. Sang Garuda pun mendekati bidadari yang berkayu. Di mana letak Tirta Amerta. Rius mangkana tansah umat terus hidup. Yeay, kamu berbohong pada sang Garuda. Rasakan pembalasan sang Garuda. Rekaman pun yang penuh dengan bunga. Gunung buat ini, walau dia wisiwa koncan. Sonti. Semuanya sebelumnya biar ingat kembali pengen kamarnya so kalau baik-baik
Rumah makan di kawasan Bedugul memang paling populer. Menikmati makanan khas Nusantara, maka rumah makan Taman Sari Bedugul akan menjadi tujuan wisata kuliner yang ideal. Walaupun rumah makan di Bedugul ini tidak menyajikan pemandangan alam danau, tetapi suguhan pemandangan lembah dan sawah bisa Anda saksikan di kawasan ini. Sehingga selain menikmati hidangan, Anda juga ditemani pemandangan alam sekitarnya. Sehingga rumah makan Taman Sari ini selalu ramai pengunjung, apalagi ketika jam makan siang. Pura Ulun Danu Beratan adalah pura yang berada di Danau Beratan, daerah Bedugul, tepatnya di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Indonesia. Lokasinya berada di ketinggian 1239 km di atas permukaan laut dengan suhu lumayan sejuk 18-22 derajat Celcius. Ditambah lagi landscape Danau Beratan yang begitu indah membuat tempat wisata ini begitu nyaman dan asri untuk dikunjungi. Secara historis, Pura Ulun Danu Beratan dibangun oleh I Gusti Agung Putu Raja Puri Mengwi pertama pada tahun Saka 1556, tahun Masehi 1634 Masehi. Dengan udara yang masih alami, wisatawan bisa menikmati perjalanan wisata yang nyaman dan tenang. Datang ke sini tidak hanya memuaskan keinginan untuk mengambil foto, tapi juga bisa digunakan untuk menenangkan pikiran. Jika wisatawan sudah lelah dengan keramaian kuta dan seminyak, Danau Beratan siap menyambut dengan keheningannya.